Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Khubayb bin Adi adalah seorang sahabat Ansor dari suku Aus. Pada hari pertama ketika Nabi Muhammad datang di Madinah, Khubayb datang menghadap beliau dan menyatakan dirinya memeluk Islam. Kebanyakan kaum kerabatnya telah memeluk Islam ketika masih didakwahkan sahabat Mus'ab bin Umair dan Asad bin Zuroroh. Ia sendiri belum tergerak hatinya. Tetapi ketika ia memandang langsung wajah Nabi Muhammad, hatinya seolah terbetot oleh pesona yang membawanya untuk memeluk Islam. Pada bulan Safar tahun 4 Hijriah, beberapa waktu setelah terjadinya Perang Uhud, Nabi Muhammad mengirim utusan dakwah yang terdiri sekelompok sahabat yang dipimpin Hashim bin Sabit, Khubayb termasuk di dalamnya. Rombongan yang dikirim atas permintaan Bani Adal dan Qoroh ini ternyata dikhianati. Mereka diserang oleh Bani Huzail dan berakhir dengan tragedi Raji. Khubayb ditawan dalam keadaan hidup bersama Zaid bin Datsinah dan Abdullah bin Torik, sedang lainnya syahid. Sedianya, ketiganya akan dibawa ke Mekah untuk dijual. Tetapi Abdullah bin Torik berhasil lepas dan melawan, tetapi ia akhirnya terbunuh di daerah Zahron. Khubayb dibeli oleh Hujair bin Abu Ihab at-Tamimi dari Bani Harits bin Amir bin Naufal dengan harga 100 ekor unta. Khubayb adalah pembunuh Harits bin Amir pada Perang Badar. Mereka mengurungnya sementara waktu sampai saat yang disepakati oleh keluarga Harits untuk membunuhnya. Suatu ketika Khubayb meminjam pisau cukur untuk memotong rambutnya. Salah seorang putri Al-Harits meminjaminya. Tidak berapa lama, putri Al-Harits tersentak dan berlari menuju tempat Khubayb ditawan, sambil berkata, "Aku telah lalai meninggalkan anakku di dekat Khubayb." Sesampainya di sana, ia melihat anaknya duduk di pangkuan paha Khubayb. Seketika wajahnya pucat dalam ketakutan. Apalagi pisau cukur itu masih ada di tangan Khubayb. Melihat ekspresi putri Al-Harits tersebut, Khubayb berkata, "Apakah engkau takut aku akan membunuhnya? Sekali-kali aku tidak akan melakukannya, insya Allah." Ia kembali ke keluarganya dan berkata, "Aku tidak pernah melihat tawanan sebaik Khubayb. Dan yang mengherankan, ia sedang memakan setandan buah anggur. Padahal tidak sedang musim buah-buahan di Mekah, tangan dan kakinya pun tetap terikat dengan rantai besi. Tentulah buah-buahan tersebut rezeki dari Allah." Pada saat yang ditentukan untuk dieksekusi, Khubayb dibawa keluar dari tanah haram. Sebelum pelaksanaan pembunuhan, Khubayb meminta waktu untuk sholat 2 rakaat, dan ia diizinkan. Inilah pertama kalinya sholat sunnah sebelum eksekusi kematian dijalankan. Usai sholat, Khubayb berkata, "Kalau tidak khawatir kalian mengira aku takut mati, pastilah aku akan memanjangkan dan menambah sholatku." Putra Al-Harits, Uqbah bin Harits bangkit untuk membunuh Khubayb, yang tubuhnya telah disalib pada sebatang kayu. Mayatnya dibiarkan tetap tersalib, dan menyuruh beberapa orang untuk menjaganya. Tetapi pada malam harinya, muncul sahabat Amr bin Umayyah ad-Damri. Ia berhasil menyiasati atau mengakali para penjaga dan menurunkan mayat Khubayb, kemudian membawanya pergi dan menguburkan pada tempat tersembunyi. Khubayb dan Zaid bin Datsinah dibunuh pada waktu yang hampir bersamaan, dan Nabi Muhammad di Madinah bisa mendengar perkataan terakhir mereka sebelum dieksekusi. Beliau berkata, "Salam dan keselamatan untuk kalian berdua." Kemudian beliau berpaling kepada para sahabat. Khubayb dan Zaid telah dibunuh orang-orang Quraisy. Dalam suatu riwayat disebutkan, sebelum eksekusi dijalankan, Abu Sufyan bertanya kepadanya, "Maukah kau, jika kepalamu yang akan dipenggal ini digantikan dengan kepala Muhammad, dan kamu dibebaskan sehingga bisa berkumpul dan bergembira bersama keluargamu?" Tetapi Abu Sufyan dan orang-orang kafir itu memperoleh jawaban yang mengejutkan. Khubayb berkata, "Demi Allah, kehidupanku bersama keluargaku tidak akan menjadi senang jika aku membiarkan duri sekecil apapun menusuk badan kekasihku, Muhammad." Tetapi riwayat lain menyebutkan, percakapan tersebut terjadi pada eksekusi Zaid bin Datsinah. Atau mungkin juga terjadi pada eksekusi kedua sahabat tersebut. Karena mereka berdua ditangkap dan dijual ke kaum Quraisy bersama-sama, dan dieksekusi mati dalam waktu yang hampir bersamaan, dan sama-sama disaksikan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy.